Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3. Materi ini ada di halaman 22 sampai dengan 31. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya. Materi pembelajaran 3, ayo mengamati anak-anak, bacalah wacana di bawah ini. Judul wacananya adalah kertas di sekitar kita. Tanpa pada gambar di sini benda-benda yang terbuat dari kertas, ada buku tulis, ada layang-layang, ada perahu kertas, ada juga pesawat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak, nama benda-benda yang terbuat dari kertas. Yang pertama adalah tiket kereta api, kedua kalender, ketiga kotak korek api, keempat tas berbahan kertas, kelima uang kertas, keenam amplop, ketujuh majalah, ke-8 bungkus nasi, ke-9 bungkus kado, dan ke-10 kotak minuman ringan. Nanti anak-anak bisa mencari contoh lain, tidak harus sama dengan Ibu. Ayo berdiskusi anak-anak. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Baik, Ibu mulai dari pendapat Udin anak-anak. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta Ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Sekarang pendapat dari Siti. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Diskusikan secara berkelompok. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak hasil diskusi kelompok. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghemat kertas yaitu yang pertama, saat menulis di buku, tidak membiarkan ada tempat yang kosong. Yang kedua, tidak memakai kertas untuk mainan secara berlebihan. Anak-anak bisa memakai kertas untuk membuat perahu kertas, tetapi tidak boleh berlebihan.
Selanjutnya, menggunakan kertas sisa yang masih kosong untuk menghitung soal matematika. Apabila masih ada kertas-kertas yang kosong, kita jadikan satu. Selanjutnya, bisa kita gunakan untuk menghitung soal matematika. Selanjutnya, menulis di kertas dengan dua sisi. Lanjut ke materi Ayo Mencoba, anak-anak. Kamu telah membaca wacana di atas. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak arti dari kosakatanya. Yang pertama adalah selulosa, yaitu polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Selanjutnya, kata lunak artinya lembut, empuk. Molekul artinya bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Selanjutnya, kosakata ampas anak-anak artinya sisa barang yang sudah diambil sarinya atau patinya. Kosakata pup artinya bubur kertas. Kosakata pipih artinya tipis rata. Kosakata menyerap artinya mengisap, ini tentang suatu benda terhadap barang cair. Kardus artinya kertas tebal atau karton yang berbentuk box yang biasanya digunakan untuk menyimpan benda. Selanjutnya, serat artinya sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan. Kosakata menggiling artinya melumatkan atau mengupas dengan mesin giling. Buatlah kalimat menggunakan kosakata di atas. Baik, Ibu memberi 5 contoh anak-anak. Yang pertama, plastisin termasuk benda padat yang bersifat lunak. Di sini ada kosakata lunak. Kalimat kedua, di pabrik kayu dipanaskan hingga membentuk pulp. Kalimat ketiga, serat selulosa digiling hingga pipih seukuran kertas. Kalimat keempat, kardus terbuat dari bahan kertas. Dan kalimat kelima, petani menggiling padinya untuk menghasilkan beras. Ayo bernyanyi anak-anak. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 atau 6 orang siswa. Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Setiap kelompok akan mendapat giliran untuk menampilkan kemampuannya. Setelah bergiliran, tampillah secara bersama-sama. Lakukan dengan percaya diri. Tampak pada gambar di sini, Siti dan teman satu kelompoknya sedang menampilkan lagu teka-teki. Ayo berdiskusi anak-anak. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah pohon yang digunakan untuk bahan dasar kertas anak-anak. Ada pohon pinus, ada pohon akasia, ada juga pohon jati. Yang paling rendah adalah pohon akasia. Selanjutnya, yang paling tinggi adalah pohon jati anak-anak. Kita amati di sini. Pohon manakah yang paling tinggi? Kalau kita amati pohon jati. Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon?
Kalau mengukur tinggi suatu pohon, tentu saja menggunakan meteran. Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tentu saja tidak. Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Kita amati pada gambar anak-anak. Di sini ada gambar meteran roll, ada gambar meteran saku, ada juga gambar meteran pita. Jawablah pertanyaan berikut. Ibu mulai dari pertanyaan yang pertama. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Baik, di sini Ibu memberi contoh. Satuan panjang yang aku ketahui adalah meter disingkat M kecil dan sentimeter disingkat cm kecil. Ini masih ada sebenarnya anak-anak, pada meteran ini ada juga ukuran panjang yaitu inci. Soal kedua, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak. Ini bagian yang diukur yaitu tinggi badanmu. Jenis alat ukur yang digunakan adalah meteran tinggi badan. Yang kedua, panjang lingkar pinggang, ini menggunakan meteran pita. Panjang meja di kelas menggunakan meteran saku. Panjang lompatan teman kelompokmu, ini menggunakan meteran roll anak-anak. Selanjutnya, lebar papan tulis di kelasmu menggunakan meteran saku. Dan panjang halaman sekolah diukur dengan meteran roll. Ayo mencoba anak-anak. Kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur. Alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. Yang kedua, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan cm dalam pengukuranmu. Yang kedua, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan cm dalam pengukuranmu. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak. Nama teman Denny. Tinggi badan dalam satuan cm 127. Marta 124. Lita 125. Ito 126. Bibi 122. Yang ketiga, urutkanlah hasil pengukuranmu. Mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Ibu urutkan anak-anak dari yang terpendek. 122 cm, 124 cm, 125 cm, 126 cm, dan 127 cm. Ini sebagai contoh saja anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.